Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Kepada yang terhormat Bu Jumayyah selaku pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik dan juga teman-teman yang saya banggakan. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta sehat selalu ya. Salam kangen dari saya Sinta Kumala Dwi yang akan memandu jalannya kuliah online akuntansi sektor publik pada pagi hari ini. Yuk saatnya kita mantengin HP. Untuk kuliah online hari ini judul pembahasannya adalah penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri beserta teman-teman saya. Nama saya Sinta Kumala Dwi. Saya di sini sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua, Lili Nur Alisa sebagai pemateri kedua, Endah Mulyaningsih sebagai pemateri ketiga, Diah Feriana sebagai pemateri keempat. Di sini saya juga akan menyampaikan beberapa peraturan dalam kuliah online ini. Di antaranya yaitu tertib dan sopan selama kuliah berlangsung. Peserta dapat menyimak materi dengan sebaik mungkin dan apabila ada yang kurang jelas dapat ditanyakan setelah sesi penyampaian materi atau saat sesi tanya jawab. Untuk mengajukan pertanyaan mengenai diskusi maupun hal lain bisa dikirim ke grup. Dibuka 2 termin dengan masing-masing termin 3 orang penanya. Selanjutnya moderator akan menyampaikan pertanyaan yang telah terpilih ke dalam grup untuk didiskusikan. Selanjutnya susunan acara dalam kuliah online yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Oke, materi yang pertama yakni mengenai pengertian APBD. Di sini pasti teman-teman pada pengen tahu kan, APBD itu sebenarnya apa sih? APBD berdasarkan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Oke, untuk pemateri yang kedua saya persilahkan. Peraturan dan dasar hukum penyusunan APBD. Adapun landasan hukum penyusunan APBD adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah Pasal 25 yang berbunyi, Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 4 yang berbunyi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam angka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, di PPT itu tipe seharusnya yang ketiga, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta tata cara pengawasan, penyusunan, dan penghitungan APBD. Fungsi APBD. APBD mempunyai fungsi yang sama seperti APBN, yaitu fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Untuk yang pertama yaitu A. Alokasi, untuk membayar pengeluaran pemerintah daerah di segala bidang sesuai kebutuhannya.
B. Distribusi, yaitu untuk menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk subsidi, premi, atau dana pensiun. Selanjutnya yaitu stabilisasi, yaitu untuk memenuhi kebijakan fiskal. Selain tiga fungsi di atas, APBD juga berfungsi sebagai otorisasi, yaitu pedoman untuk melakukan pendapatan dan belanja daerah pada tahun berjalan, perencanaan sebagai pedoman untuk melakukan rencana kegiatan pada tahun berjalan, serta pengawasan sebagai pedoman untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Karakteristik APBD. APBD disusun oleh DPRD bersama-sama Kepala Daerah. Pasal 30 UUD nomor 5 tahun 1975. Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan anggaran adalah pendekatan line item atau pendekatan tradisional. Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeriksaan serta penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan serta tahap penyusunan dan penetapan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan atau audit terhadap APBD bersifat keuangan. Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan ketaatan terhadap tiga unsur utama, yaitu unsur ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi, dan hasil program untuk proyek-proyek daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan stelsel kameral atau tata buku anggaran. Proses penyusunan APBD, penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara, penyiapan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, penyiapan rancangan peraturan daerah APBD, dan evaluasi rancangan peraturan daerah APBD.